Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita tahu bersama bahwa kesementaraan itu pada satu saat harus berakhir. Pertanyaannya adalah, di manakah nilai kesementaraan itu? Maka kita mengatakan bahwa kesementaraan itu memiliki nilai di dalam kekekalan. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, seberapa bermaknakah kehidupan yang kita lalui di dalam dunia ini? Sebagai orang percaya, kita tahu bahwa kehidupan kita di dunia ini sangat berharga dan merupakan kasih karunia Tuhan. Berharganya kehidupan kita di dunia ini karena kita, sebagai orang percaya, hidup di dunia ini dengan panggilan Tuhan. Saudara, ada banyak hal. Kehidupan orang percaya sama dengan kehidupan manusia pada umumnya. Namun sebagai orang percaya, kita ini menerima panggilan Tuhan untuk menjadi berkat dan secara khusus berkat Injil bagi orang-orang lain. Kita dapat bermakna dengan membawa kesejahteraan dan kemajuan bagi kehidupan manusia. Namun kita tidak boleh lupa bahwa tanpa kekekalan, semuanya itu akan berlalu dan berhenti di dalam kehidupan manusia ketika manusia selesai hidup di dunia ini. Saudara, panggilan orang percaya adalah memberitakan hidup yang kekal yang ada di dalam Kristus. Bukankah hal itu membuat hidup orang percaya sangat berharga di dalam dunia ini? Mari kita membaca 2 Korintus pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Adakah kami mulai lagi memujikan diri kami? Atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu? Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami, dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Dialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Rasul Paulus diminta agar menunjukkan surat rekomendasi dari orang-orang yang dapat dipercaya terkait dengan dirinya dan pelayanannya. Karena memang hal itu biasa pada zaman itu, di mana seorang pengajar memerlukan topangan dari rekomendasi orang-orang terkenal, orang-orang yang dapat dipercaya, sehingga pengajar itu bisa mengajar lebih leluasa. Bagaimana dengan Rasul Paulus? Dalam bagian ini, Rasul Paulus memberitahukan bahwa rekomendasi yang ia miliki adalah kesaksian hidup dari orang-orang percaya di kota Korintus. Karena mereka adalah buah dari pelayanan Rasul Paulus yang ia kerjakan dengan sungguh-sungguh. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Yang pertama, saudara, pelayanan Injil adalah pelayanan yang mengubahkan kehidupan manusia secara radikal. Saudara, firman Tuhan mengatakan demikian. Adakah kami mulai lagi memujikan diri kami?
Atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu? Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami, dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Saudara, Rasul Paulus ketika ditantang, manakah rekomendasi dari orang-orang tertentu yang Rasul Paulus terima, agar Rasul Paulus bisa meneguhkan bahwa dirinya dapat dipercaya. Maka Rasul Paulus menyampaikan bahwa dia tidak membutuhkan itu. Tetapi apa yang dibutuhkan oleh orang-orang yang menuntut itu sudah nyata bagi mereka, yaitu orang-orang percaya yang ada di kota Korintus. Saudara, orang-orang percaya ini adalah orang-orang yang dikasihi oleh Rasul Paulus. Dan orang-orang percaya ini adalah orang-orang yang ditulis oleh Rasul Paulus, tetapi bukan dengan tinta, tetapi oleh Roh Kudus. Dan bukan pada loh-loh batu, tetapi di dalam hati mereka. Sehingga hidup mereka berubah. Ketika mereka dilahirkan kembali oleh pekerjaan Roh Kudus, mereka mengenal Kristus. Saudara, mereka itulah menjadi surat rekomendasi yang Rasul Paulus katakan mereka itu adalah surat Kristus. Surat Kristus yang terbuka yang dapat disaksikan oleh orang-orang lain. Saudara, betapa berharganya bukan pelayanan Injil itu. Saudara, seringkali orang berpikir, ketika kita bicara tentang Injil, maka orang berpikir, itu nanti lagi, sebab itu masih dalam masa waktu yang nanti. Saudara, memang betul. Berita Injil adalah berita hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus. Namun saudara, Injil yang mengubah dari kebinasan kepada kehidupan. Injil juga mengubah bagaimana kita hidup di dalam dunia ini. Sehingga orang-orang yang percaya kepada Kristus, hidupnya berubah secara radikal. Dari bagaimana dia menghidupinya, dan apa motivasinya, dan bagaimana sikap hatinya, dan bagaimana nilai-nilainya, dan bagaimana dia menghargai orang lain, saudara, semuanya berubah. Saudara, bukankah pelayanan kita memberitakan Injil itu menjadi sesuatu yang sangat signifikan di dalam kehidupan manusia? Oleh karena itu, saudara, ketika Tuhan Yesus mempercayakan Injil kepada kita, sesungguhnya Tuhan sedang mempercayakan hak istimewa untuk kita bisa melihat betapa bermaknanya hidup kita. Kita bukan saja melakukan sesuatu yang sifatnya sementara, tetapi sesuatu yang sifatnya kekal. Oleh karena itu, saudara, mari sebagai orang percaya, kita dengan sungguh-sungguh mengemban panggilan kita di dalam memberitakan kabar baik, karena itulah yang dibutuhkan oleh manusia. Yang kedua, saudara, perubahan radikal yang terjadi dalam pemberitaan Injil pada diri seseorang itu adalah pekerjaan Allah, di mana Roh Kudus menghidupkan manusia berdosa yang mati secara rohani, sehingga menjadi manusia rohani di dalam Kristus. Saudara, firman Tuhan berkata begini, dengan diri kami sendiri kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Dialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan tetapi roh menghidupkan. Saudara, pekerjaan Injil
memang dilakukan oleh kita sebagai orang percaya ketika kita memberitakan Injil. Namun kita tidak boleh lupa bahwa pekerjaan Injil juga disertai oleh pekerjaan Allah yang kita tidak lihat secara kasat mata. Karena ketika Injil diberitakan, maka Roh Kudus bekerja dalam diri orang-orang yang memang Tuhan ingin bekerja dalam hatinya, sehingga dia mengubahkan hati orang itu, sehingga hidupnya berubah. Dari manusia yang mati secara rohani, Tuhan celikkan, sehingga dia boleh memiliki kerohanian, sehingga dia mengenal Kristus dan mengenal siapa dirinya. Dan disitulah saudara kita melihat seseorang itu bertobat dan beriman kepada Tuhan. Di situ Paulus berkata bahwa sebetulnya ketika dia melakukan pemberitaan Injil dengan sekian banyak orang percaya, dia tidak menganggap bahwa itu sesuatu karena kesanggupan dia, karena pekerjaan dia. Rasul Paulus sadar bahwa kesanggupan dia untuk memberitakan Injil itu adalah pekerjaan Allah. Dan dia mengatakan bahwa itu bukan pekerjaan dari hukum-hukum yang tertulis, tetapi pekerjaan daripada Roh Kudus yang menghidupkan kerohanian seseorang. Saudara, bukankah keajaiban yang luar biasa? Bukankah mujizat yang luar biasa besar ketika seorang berdosa bisa berbalik kepada Kristus dan menerima hidup yang kekal? Dan saudara, Alkitab mengatakan, jikalau ada satu orang yang seperti itu, maka malaikat di surga akan bersukacita dan bersorak-sorai. Karena itulah pekerjaan yang besar dari Allah yang luar biasa. Dan saudara, ketika kita mendapat bagian di dalamnya, saudara kita pun mengalami sukacita yang sangat besar itu, yang tak dapat digantikan oleh yang lain. Oleh karena itu saudara, mari kita bersungguh-sungguh untuk rindu mau melakukan bagian yang Tuhan percayakan kepada kita untuk memberitakan kabar baik kepada orang lain. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk firman Tuhan. Biarlah firman-Mu sekali lagi menolong kami, supaya kami dicelikkan mata rohani kami melihat betapa berharganya apa yang Tuhan percayakan kepada kami, yaitu Injil. Karena melaluinya, bukan saja hidup orang lain diubahkan, tapi hidup kami mengalami makna yang sesungguhnya yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.